kebahagiaan kita di belakang TikTok lah. Tapi kita balik ke tema takdir lagi ya. Gimana? Ada yang mau diketahui lagi? Soalnya berkenaan takdir ini banyak yang belum dapat melihat secara jelas ya. Masih banyak yang belum nampak secara jelas dari sisi yang kita tunjukkan. Termasuk di komal-komal lain saya lihat banyak jawaban-jawaban yang saya mengikut pandangan saya paradok ya. Pertama dia bilang semuanya takdir, lalu dia katakan di saat yang lain, saat yang sama, saat itu juga dia katakan doa bisa ubah takdir. Tadi katanya semua takdir, lalu dia bilang doa bisa ubah takdir. Kata takdir itu sendiri adalah ketetapan yang menunjukkan gak bisa berubah. Macam mana kita mengatakan takdir bisa berubah sedangkan udah tetap? Kan itu bertentangan juga. Kita mengatakan ketetapan, lalu kita mengatakan ketetapan bisa berubah bermakna bukan belum ketetapan. Nah, itu aja udah bertentangan ya. Jika ditetapkan berbuat maksiat lalu dimasukkan neraka. Ya betul. Kalau semua udah ditakdirkan, mengapa kita meyakini manusia itu dimasukkan dalam neraka kekal abadi? Itu kan gak masuk akal. Dan Rasulullah pun setuju mengatakan tidak ada salah seorang kamu masuk ke dalam surga karena perbuatannya. Dia mengatakan di belakang hari seseorang dimasukkan surga karena rahmat Allah. Dia ada 99 rahmat yang dia berjanji dia akan berikan. Jadi di belakang hari kata Rasulullah seseorang masuk surga dengan rahmat dia. Bukan karena amalan dia buat baik bukan amalan dia buat jahat, bukan karena amalan, bukan karena lakonan. Amalan itu artinya lakonan atau perbuatan. Bukan karena perbuatan di dunia. Itu udah ditakdirkan ya. Nah, terus Ustaz, kalau kata para Habib, katanya Nabi Muhammad itu bisa memberi syafaat. Apakah itu benar Ustaz? Kalau mengikut dalam Al-Quran yang memberi syafaat hanya Allah kan dalam Al-Quran. Mana bisa yang lain beri syafaat ya? Hanya Allah pemberi syafaat, pertolongan ya. Gak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah. Dan Rasulullah kan sentiasa berdakwah mengesahkan hanya satu penolong. Mana ada yang bisa tolong kita di belakang hari? Iya, artinya itu cuma doktrin ya Ustaz ya. Mungkin motivasi atau apa, saya pun nggak tahu ya kenapa. Iya. Tapi kalau maksudnya artinya seperti Rasulullah dia beri syafaat atau setiap kita boleh beri syafaat. Tapi kalau kita pandang secara hakikat kan yang beri syafaat kan Allah. Sebaliknya ya dia yang menggerakkan deh. Ya seharusnya kita derek kepada Allah bukan kepada makhluk. Makanya berbeda orang yang beribadah karena wajah Allah dengan orang yang beribadah atau beramal karena bukan wajah Allah. Lainnya dia ada dua keadaan yang berbeda itu. Yang satu misalnya mengharap syafaat atau pertolongan ibunya misalnya semata-mata karena ibunya, itu beda dengan dia mengharap karena dia berbakti pada ibunya karena wajah Allah, dengan dia berbakti pada ibunya karena ibunya. Itu beda. Jadi ada dua keadaan yang berbeda.
Macam film, pernah nonton film India ada Rabbana Bani di Judi. Dia ditanya, kenapa engkau mahabbah ya, kenapa engkau menyukaiku ya? Dia jawab, tapi ini dari kata dia bagus lah. Dia melihat Tuhan pada diri perempuan itu ya. Tapi enggak begitu ya maksudnya, tapi dia yang maksudnya dia melihat wajah Allah pada yang dia kasihi begitu, sehingga dia kasihi karena wajah Allah. Macam orang misalnya dia nampak duri atau bahaya di jalan, dia pindahkan karena wajah Allah, karena dia melihat wajah Allah sehingga dia beramal dengan orang yang memindahkan itu bukan karena wajah Allah. Itu dua keadaan yang berbeda lah, tapi sama-sama kebaikan, tapi berbeda nilainya ya. Ada orang yang berbuat baik karena Allah atau karena wajah Allah. Ada juga yang orang yang berbuat baik karena mau buat baik ya. Seperti orang-orang yang nggak beriman di luar sana, kan mereka buat baik juga. Ada yang lebih baik daripada kita orang muslim ya, yang di luar sana, yang mereka nggak beriman kepada Allah, nggak beriman pada hari akhir, tapi mereka juga buat kebaikan juga, tapi keadaannya beda. Gimana sahabat-sahabat yang di bawah, boleh kalau mau naik, yang mau discuss, kalau kira-kira ada soalan atau ada yang mau didiskusikan boleh. Nasib kita tergantung pilihan masing-masing. Ini kayaknya Bang Arya ini baru masuk ya. Naik aja kalau mau discuss ini masalah takdir ini. Nggak susah ya masalah takdir ini. Insya Allah senang, ilmunya senang dipahami ya. Gimana, ada Bang Anang atau yang lain boleh? Ustaz, makasih Ustaz, saya izin turun dulu ya. Nanti saya mau lihat ayat yang tadi dulu saja. Ya, siap. Kalau ada waktu saya naik lagi lah. Jadinya karena saya mendapati informasi begitu bahwa ada yang pernah tentang alien begitu Ustaz. Mungkin agak aneh juga gitu. Apalagi dengan bisa bahasa-bahasanya begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini Bang Polian, belum ada nih suaranya. Udah sampai rumah belum Bang Polian? Atau masih di jalan? Ini agak berbeda dari ini tema ini Ustaz. Kira-kira kita bisa nggak mengetahui makom kita tuh sampai makom mana Ustaz? Nggak tahu ya, itu bukan bahasan kita ya juga ya. Dan untuk apapun tahu makom ya. Iya. Malah yang lebih tahu tentang keadaan kita ya itu yang maha hidup itu sendiri ya. Tapi memang ma'rifatullah ini dia berlevel-level, tingkat-tingkat. Makanya ada ini perkataan Rasulullah, seseorang yang sesungguhnya aku yang dilebihkan ma'rifat kepada Allah, dan aku yang paling takut kepada Allah dari kalian semua.
karena dia dilebihkan ma'rifat. Dan juga ada perkataan ulama di dalam kitab Al-Khusairi, manis zadat ma'rifatuhu izzadat sakinatuhu. Seseorang yang bertambah ma'rifatnya kepada Allah, maka bertambah juga ketenangannya. Berarti menunjukkan ma'rifatullah itu kedalamannya itu berlevel-level ya. Ada yang dalamnya 10 meter, ada yang 11 meter, 12 meter, 13 meter, sampai sangat mendalam. Iya, betul Ustaz. Karena kita sholat aja katanya harus di makom Ibrahim Ustaz, supaya bisa diterima gitu kan. Kalau di makom-makom lain nggak diterima katanya, harus di makom Ibrahim Ustaz. Mana bisa kita bilang nggak terima? Terima nggak terima kan Allah yang buat keputusannya. Karena ada pendai-pendai yang mendakwahkan nggak terima kalau sholat yang begini begitu. Kan dia sholat kan kepada Allah, maka Allah yang buat keputusannya, bukan kita. Kita terangkan aja sholat tuh harus khusyuk. Saya selalu tunjukkan sholat tuh mesti khusyuk, mesti ingat Allah. Tapi kalau dia enggak buat khusyuk seperti yang kita tunjukkan, jangan enggak sah, enggak diterima, mana boleh. Itu Rasulullah aja, ada sahabat dia niat beri anggur pada Rasulullah. Rasulullah yang hatinya, dia adalah manusia biasa cuman dia dilebihkan dalam banyak hal Dia aja, ada sahabat dia datang kasih anggur ke Rasulullah, walaupun anggur yang gak berkualitas, tapi orang tuh niatnya bagus, tulus, dia mau beri Rasulullah. Lalu Rasulullah terima, dan Rasulullah nggak nunjukkan wajah yang masam, dia makan buah itu dia makan terus. Kalau Rasulullah aja bisa terima, apalagi Allah. Jadi ada orang sholat, dia niatnya mau sholat, mau beribadah kepada Allah betul-betul dia mau buat keadaan, dia mau buat macam manapun, walaupun dia belum bisa sempurna sholatnya, tapi dia tetap mau sholat Allah bisa terima, nggak ada masalah bagi Allah. Kalau Rasulullah aja bisa terima niat yang tulus lagi Allah. Jadi nggak boleh kita membuat keputusan mengatakan orang itu nggak diterima sholatnya. Begitu. Iya ya, paham Ustaz. Apa bunyinya Bang Ron? Boleh siapa yang boleh buka? Saya nggak bisa pula buka. 8586 surah Al-Kahfi. Ya, naik pun boleh. Tentang apa Oh ya. Jadi itu Zulkarnain dia diperjalankan oleh Allah ketiga tempat ketiga bumi Dia diperjalankan ke satu bumi, dia melihat umat di bumi itu, dan dia melihat mataharinya terbenam di lumpur yang hitam. Lalu dia diperjalankan lagi di satu bumi yang mana dia melihat umat
tidak ada di antara umat itu yang terselindung dari matahari. Kita nggak tahu adakah solar sistemnya mataharinya 2-3 ya, atau 2 ya. Jadi satu bumi itu kena matahari ya. Lalu dia diperjalankan ke satu bumi, dia melihat umat di antara 2 gunung, lalu dia bantu umat itu mengurung Ya'juj Ma'juj. Itu bukan bumi kita. Jadi itu perjalanan Zulkarnain. Dia diperlihatkan ya, diperjalankan ke satu bumi ke bumi yang lainnya. Satu bumi itulah yang dia lihat mataharinya terbenam di lumpur yang hitam. Bagaimana kerja solar system itu kita nggak tahu di bumi itu. Tapi gambaran umumnya begitu ya. Macam tadi satu umatnya semua tidak terselindung dari matahari ya. Semua kena ya satu bumi itu. Adakah matahari 2-3 ya? Dan kita kalau spekulasikan bahwa umat di angkasa lepas itu, di bumi-bumi lain itu bukan manusia ya. Mereka boleh jadi dari golongan jin, yaitu setan-setan yang menduduki bumi itu ya, bumi-bumi di angkasa lepas sana terutama. Karena mengikut hadis Rasulullah, Allah menciptakan 10 bagian makhluk ya. 9 daripada 10 dijadikan malaikat, 1 dipecah menjadi 10, 9 dijadikan jin, 1 manusia. Jadi 10 bagian, 9 daripada 10 dijadikan malaikat, 1 dipecah jadi 10, 9 dijadikan jin, 1 manusia. Jadi kita dengan dia 1:9 ya, banyak dia. Dan dia yang boleh jadi yang menduduki planet-planet lain itu, bumi-bumi yang lain itu. Ya, sorry tadi bayar kopi. Ya gimana? Ya bisa ya ditangkap Bang Ron. Jadi 9:1 ya, jin dan manusia nih. Kalau dengar cerita Al-Quran kan mereka di angkasa lepas ya, yang mereka mencuri informasi langit deh. Kita balik ke tema lagi ya, salah takdir ya. Ya, halo Bang Andi Nesia. Nyimak dulu, Ustaz aja, nyimak dulu. Ya, gimana Bang Polian, Bang Edi, Bang Anang? Saya tutup kamera, baterai udah ini ya, supaya tahan ya. Jadi supaya tahan baterainya, kamera tutup. Kalau kamera buka, baterai cepat diserapnya. Jadi begitu ya. Jadi Saya mau tanya ini Ustaz Ajwa. Gimana? Kenapa pada pernyataan huwal awalu huwal akhiru itu kok jadi penerjemahannya dia adalah
di balik semesta ini gitu. Kenapa gitu? Padahal huwal awal kan artinya dia pertama, dia akhir kan gitu. Iya, memang Terus itu benar ya. Siapa yang bilang? Iya, kalau dia pertama dia akhir, apa hubungannya dengan dia adalah dibalik daripada semesta ini? Apa hubungan, maksudnya dia yang awal dia yang akhir kok langsung ke kesimpulan dia di sebalik alam ini? Pengaan di ya. Makna al-awal itu mengikut Rasulullah kan pada permulaan hanya dia saja yang ada di awal-awal sebelum alam ini ada. Itu makna al-awal. Nah itu kok tiba-tiba sebelum alam ini ada gitu. Nah itu kan dia pertama, dia terakhir gitu aja. Nggak bicara dia sebelum alam semestanya ada. Iya, awal-awal hanya dia saja yang ada. Lalu muncul alam semesta berakhir, pada akhirnya dia yang akhir-akhir. Nggak ada lagi yang bersama dia, selain dia, sesudah dia. Rasulullah katakan kan, al-awal laisa ma'ahu syai', laisa ghairu syai', laisa qablahu syai'. Al-akhir laisa ma'ahu syai', laisa ghairu syai', laisa ba'dahu syai'. Itu yang disifatkan qadim. Dia awal, dia terdahulu, dan dia kemudian. Pada akhirnya hanya dia saja yang ada. Pada awalnya pun hanya dia saja yang ada. Yang dihubungkan dengan ciptaan ini ya. Awal hanya dia saja yang ada, ciptaan gak ada. Lalu bila berakhir ciptaan, maka dialah yang akhir. Hanya dia saja yang ada pada akhirnya. Itu makna dia yang awal, dia yang akhir. Gini, dia awal, dia akhir. Kan nggak bicara tentang dia sebelum ada alam semesta gitu. Dia al-awal tuh maksudnya hanya dia saja yang ada pada permulaan, pada Iya. awalnya. Iya. Betul. Yes, alam semesta itu kan belum ada. Sebelum Nah, alam semesta itu ada. Itu pernyataan dari mana itu? Alam semesta belum ada. Itu menunjukkan al-awal. Al-awal itu laisa ma'ahu syai', nggak ada apapun bersama dia. Iya. Hanya dia saja yang ada. Alam kan belum ada. Nah itu dari mana kita tahu alam belum ada? Itu makna dari al-awal itu. Dia disifatkan al-awal tunggal, nggak boleh ada yang lain. Al-awal itu kan tunggal. Laisa ma'ahu syai', laisa ghairu syai', laisa qablahu syai'. Betul. Betul. Yang jadi pertanyaan bukan itu. Kok bisa jadi tiba-tiba bahwa ada sesuatu sebelum alam semesta ini? Kenapa bukan dia pertama, ya alam semesta ini pertama. Dia juga terakhir, bahwa kita dari alam semesta ini dan kita kembali ke semesta ini. Nggak ada tempat kembali yang lain. Saya belum paham maksudnya gimana. Sesuatu apa yang tidak berasal dari semesta ini? Nggak ada. Semuanya berasal dari semesta ini. Apa yang nggak dari semesta ini? Dan semuanya kembali kepada semesta ini juga, di mana kita berpijak saat ini. Setuju nggak semesta ini nggak berdiri sendiri? Nggak, itu dulu. Benar nggak pernyataan tadi, Bapak? Enggak benar, karena prinsip di awalnya berbeda, makanya kita samakan dulu prinsip awalnya. Semesta Sebentar. ini sifatnya dia berdiri sendiri atau dia dia bergantung? Dia singularitas.
semuanya saling terkait satu sama lain. Hari-hari kita lihat kehancuran, adanya perubahan, adanya pergantian. Ini kan menunjukkan dia nggak berdiri sendiri. Betul. Jadi kita ini semuanya bergantung pada semesta ini. Mana yang bergantung? Ya semuanya, kita semua bergantung pada semesta ini, Ya, pada ruang dan waktu ini. Ruang pun bergantung, waktu pun bergantung. Iya betul. Kita semua bergantung pada keberadaan yang ada ini. Ya, kalau dia bergantung nggak bisa disifatkan Tuhan, nggak bisa disifatkan al-awal. Al-awal itu nggak ada yang mendahului dia. Iya ya. Siapa yang mendahului semesta ini? Kan nggak ada yang tahu. Awal tadi yang kita sebut Tuhan. Lah, coba yang mendahului saya siapa? Bapak saya. Yang mendahului pohon apa tanah? Semuanya kembali kepada semesta ini sebagai awal. Kan yang mendahului kita. Jadi ada sedikit miss, seseorang menganggap kata sebelum itu yang mana dia hubungkan secara temporal ya. Dia nggak melihat ada sebelum secara ontologis. Seperti begini ya contohnya. Keberadaan alam ini kan sifatnya penzahiran atau manifest. Yang lebih fundamental dari alam yang kita lihat ini bukanlah yang tampak ini. Di sebaliknya ada sel. Misalnya diri kita, contoh diri kita. Ya, bahwasanya manusia ini bergantung pada sel. Jadi sel bercantum-cantum jadi manusia. Sel ini bergantung kepada atom ya. Maka atom inilah yang pendahulunya ya. Ini kita bicara secara ontologis. Maka atom ini bercantum-cantum jadi sel, jadi manusia ya. Jadi yang fundamental kan atom. Maka atomlah yang boleh disifatkan sebagai pengada ya, atau pencipta. Kita lihat lebih halus lagi dari atom, yaitu partikel. Oh, ternyata partikel yang menjadi penyebab pertama. Kita lihat lebih mendalam lagi, apa yang lebih dasar daripada atom. Oh, medan. Partikel yang lebih dasar daripada partikel itu yaitu medan. Medan inilah yang dia bergetar sehingga muncullah partikel, sehingga memadat atau membentuk menjadi atom, sel dan seterusnya sehingga jadi manusia. Ya, kalau kita masuk lebih halus sampai menemukan ground of existence, keberadaan yang mengadakan alam ini. Ya, itulah yang disifatkan. Sebentar, itu kok tiba-tiba keberadaan gimana? Tiba-tiba keberadaan yang mengadakan gimana? Selagi dia masih bergantung, dia nggak bisa disifatkan al-awal. Jadi kita mesti menemukan Ya, sampai tadi coba ulang maleko. Kok tiba-tiba keberadaan itu gimana itu? Maksudnya gimana? Diulang kalimat Bapak tadi, Pak Ustadz. Diulang kalimatnya coba. Itu rantai ketergantungan. Saya mau menggambarkan Coba diulang kalimatnya. Agak sulit ya. Mengulang kalimat yang tadi agak sulit. Yang mana? Yang barusan disampaikan tadi. Mulai dari atom deh. Ya, atom kan bergantung ya. Maka setiap yang bergantung ada yang mendahuluinya. Dia bersifat kontingen ya. Setuju nggak? Setiap yang bergantung nggak bisa disebut Tuhan ya. Iya, atom bukan Tuhan memang. Ya, kita ini kan kumpulan atom-atom menjadi manusia. Iya, betul. Ya, alam semesta ini kan atom-atom memadat menjadi langit, menjadi bumi, menjadi pohon. Ini semua kan atom atau partikel. Kenapa dikatakan atom bergantung? Tadi katanya semesta itu Tuhan. Ini udah setuju nggak? Sebentar. Pertanyaan bukan itu. Jangan apa. Kenapa dikatakan atom bergantung?
Karena ada pendahulunya, ada yang mendahului dia. Apa yang mendahului atom? Partikel, Ya, terus. medan. Nah, terus. Ini sedang diteliti di sebalik medan itu memusat kepada medan tunggal. Ya, medan berarti. Terus? Ya, lebih halus dari medan yang mereka ilmuwan menyebut dark energy dengan dark matter. Kekuatan yang gelap yang nggak bisa dideteksi. Terus medan. Oke. Sampai menuju tak terbatas atau singularitas. Ya, betul, singularitas tak terbatas. Betul. Terus? Iya. Kalau kita setuju definisi singularitas ialah tak terbatas, akal kita nggak bisa membayangkannya, tapi secara ontologis kita mengatakan ada keberadaan itu sebagai al-awal. Nah, itulah yang kita sifatkan al-awal tadi, yaitu Tuhan. Itu kan kita tidak tahu. Kok tidak tahu? Kita dari tadi udah menyentuh keberadaan singularitas, kita kata nggak tahu macam mana. Tadi coba ulang, kalimatnya ulang tadi. Masih belum diketahui tadi kok. Itu dari sisi saintifik, tapi secara Betul. rasional alam ini mesti berhenti kepada Nah, ground tadi of katanya nggak bisa existence. dirasionalkan. Sekarang secara rasional itu gimana kalimatnya itu? Apa yang nggak bisa dirasionalkan? Ya tadi yang bapak bilang sendiri tadi. Apa yang bapak bilang tadi nggak bisa dirasionalkan? Nggak ada. Saya bilang berkenaan keberadaan Tuhan memang bisa dirasionalkan. Bisa. Coba diulang kalimatnya. Nggak, yang mana ya? Ini kita bicara apa ini? Sampai kepada medan. Iya. Sampai kepada medan. Ya, itu dari sisi saintifik. Kembali ke Terus? tema aja. Iya, saya nggak tahu dia arah mau kemana maksudnya. Iya, ini gantung ini, kembali ke tema aja. Ya. Iya, ke tema dulu. Nanti saya game. Abis game ini saya Pertanyaannya yang sudah jelas. Karena Iya. lagi main game, coba fokus Indonesia, fokus Iya, Bang fokus Ande. dulu pertanyaan itu kemana arahnya. Jadi biar Kalau enggak gitu, jelas. kalau enggak Ustaz, tanya dulu dia motivasinya apa. Dia pengen menguji atau pengen rasa ingin tahu, pengen pencerahan, tanya dulu. Takutnya ini ingin membantah aja argumen-argumen yang dikeluarin dari Pak Ustadz. Itu doang. Ya, saya pikir mau pakai pendekatan Islam, yaitu nakliyah dan akliyah ya. Kita kan dalam Islam sumber yang kita percayai yaitu Al-Quran. Nakliyah, akliyah itu pendekatan rasional ya. Apa yang dikatakan Al-Quran, kita bisa melihat kesesuaiannya pada realitas ya, dan bisa dijelaskan secara rasional ya. Karena nggak mungkin alam ini terus bergantung ya, nggak ada akhir ya. Mesti ada yang memulai alam ini, ada ya. Nggak boleh kita mengatakan saya ada karena adanya sel karena adanya atom karena adanya partikel karena adanya medan. Ini kan sifatnya manifest. Nggak mungkin terus nggak habis. Itu disebut talsalsul, ketergantungan yang tak terbatas. Mana bisa, nggak masuk akal itu. Ketergantungan yang tak terbatas, dan kita itu jadi logika kita jadi bakal ngambil kesimpulan kan Pak Ustadz? Ya, logika kita kan berhenti, berarti kan itu nggak masuk. Logika memang, kita dipaksa untuk berhenti jadinya kan? Iya, berhenti karena alam ini udah ada kan. Kalau kita lihat alam ini udah terzahir begini, mesti ada yang mana alam yang bergantung ini berhenti pada ground of existence, dasar keberadaan. Nggak boleh dia tiba-tiba ada. Itu kan nggak masuk akal. Ataupun alam ini terus dia bergantung sampai nggak ada ujung. Misalnya dikatakan, si A masuk ke dalam rumah kalau ada si B masuk
kalau ada si C masuk, kalau ada si D, maka nggak akan ada yang masuk. Sedangkan sudah ada orang yang masuk ke dalam, maka kan mesti berhenti. Kalau misalnya A sudah masuk ke dalam rumah, maka mesti ada yang mulai, mesti berhenti. Tapi kalau misalnya kita mengandaikan A masuk ke dalam rumah dengan syarat adanya B, dengan syarat adanya C, nggak akan berhenti, maka nggak akan ada yang masuk ke dalam rumah, karena ketergantungan itu nggak berhenti. Kalau dia berhenti, Rantai, jadi mata rantai. iya, menjadi rantai yang nggak ada habisnya. Ujungnya. Ya itu disebut Cuman gini, Pak Ustadz. tasalsul atau infinite regress. Iya. Cuman kenapa logika kita nggak bisa terima ketika kita harus berhenti, terus kita mengambil suatu kesimpulan bahwa oh ternyata harus ada yang ada gitu, yang tidak bersumber pada yang lainnya gitu. Kenapa ya logika kita harus berhenti seperti itu ya Pak Ustadz? Iya, karena alam ini mengenalkan keberadaan ground of existence tadi. Alam ini sendiri menjelaskan dirinya kalau dia itu bergantung. Mau nggak mau kita mesti terima. Kecuali orang yang buta mata hatinya, dia menolak ya. Oh, alam ini kekal, dia bilang. Udah jelas-jelas alam ini bergantung, menghancur, rusak, berubah, bertukar ya. Tapi dia tetap menutup hatinya. Kan itu balik kepada ini ya, kepada masing-masing kita ya, yang udah ditakdirkan. Jelas-jelas alam ini sendiri menjelaskan dirinya, saya ini kontingen, saya ini bergantung, nggak berdiri sendiri. Saintis pun udah menjelaskan alam ini nggak bersifat berdiri sendiri ya, nggak bersifat kekal ya. Dia kontingen ya, terus bergantung ya. Dan mengikut teori Big Bang, ada saat-saat waktu itu muncul ya, ruang waktu muncul ya. Dia punya awal ya, waktu itu. Kalau dia berawal atau mempunyai awal, mesti ada yang mengawali dia, yang menjadi dasar keberadaan dia. Macam contoh film itu untuk muncul menit pertama atau detik pertama, itu kan mesti ada yang mengadakan. Gak boleh tiba-tiba muncul waktu detik 1, 2, 3, 4, 5 muncul dengan sendiri kan. Itu kan gak masuk akal. Mesti ada yang mempelaikan atau yang mengadakan keberadaan itu. Itu kita bisa lihat dalam esai Stephen Hawking. Dia mengatakan di dalam esai dia The Beginning of Time, dia mengatakan ada saat-saat waktu itu muncul, mulai dipelaikan. Kalau dia ada saat-saat awal itu atau waktu itu dimulai, menunjukkan ada yang mengawalinya atau ada yang menyebabkannya atau yang mengadakannya. Sebenarnya saintis sudah menyentuh keberadaan yang tak terbatas itu, tapi enggan mengatakan dengan sebutan Tuhan ya. Walaupun mereka punya perkataan-perkataan yang didasari oleh background mereka masing-masing secara pribadi ya. Seperti Hawking pun menyentuh, sempat percaya mengatakan ada Tuhan ya. Lalu di perkataan lain dia enggan mengatakannya. Siapa lagi Stephen Hawking, seperti Einstein juga bicara tentang Tuhan juga ya. Alam semesta ini menunjukkan keberadaan ekor singa, dia bilang. Tapi singa tidak menunjukkan keseluruhan ekornya karena kebesaran dimensinya. Kan banyak kata-kata dia tentang ketuhanan ya. Iya. Kalau sahabat kita itu barusan nggak ngerti itu Pak Ustadz. Dia kayaknya pemahaman dia ateis itu. Gak, dia orang Muslim. Cuman karena masih muda jadi kritis ya, wajar lah. Tapi nanti blur lagi, kasihan sahabat-sahabat yang udah jauh ya pembahasannya, mulai dari hal-hal ya begitu lagi ya. Tapi itu perlu kita, kalau sahabat-sahabat mau merenung tentang keberadaan Tuhan melalui sejarah penciptaan. Saya ada esai saya buat tuh di profil
gratis ya, bisa ditekan linknya, boleh dibaca-baca sebagai bacaan secara rasional ya. Sangat logis ya, mengenal the real existence melalui the history of existence, mengenal keberadaan yang sebenar-benarnya melalui sejarah keberadaan. Jadi alam ini mesti berhenti kepada ground of existence, dasar keberadaan, dan yang menjadi dasar keberadaan ini dia berdiri sendiri dan dialah keberadaan yang sebenar-benarnya. Itulah yang kita sebut al-awal ya, yang disifatkan nama Al-Quran al-awal, sifat Allah ya. Apalagi kalau masuk ke room ateis, kita belum ngomong sampai ujung pun udah dipotong. Nah, kalau room ateis betul lah, tadi bukan ateis ya. Dia memang muslim, orang Batam juga saya kenal di sini. Oh, kenal juga Pak Ustadz? Tahu lah, tapi enggak berapa dekat ya, enggak tahu secara dalam lah, tahu aja, kenal gitu. Oh, kenal di TikTok juga gitu ya? Kenal di TikTok. Dulu sering masuk sini, dulu kita sering discuss juga, tapi dulu basicnya pakai pendekatan Quran ya. Tapi sekarang sudah pakai lebih ke rasional saja ya. Jadi ada sedikit kesusahan lah untuk menjelaskan kalau kita di rasional saja, artinya di akal, secara akliyah saja ya. Kalau saya lebih mudah mengajar itu menggunakan bantuan pendekatan Quran, itu lebih mudah ya, menjelaskan secara rasional, tapi didahului pendekatan Quran dulu. Jadi dibantu Allah mengatakan, lalu kita jelaskan secara rasional, itu lebih senang. Jadi dalam Al-Quran dikatakan misalnya dia maha berkuasa akan tiap-tiap sesuatu baru kita jelaskan secara rasional macam mana kesesuaiannya dia maha berkuasa. Kenapa dia dikatakan maha berkuasa? Karena permulaannya satu keberadaan Kenapa permulaan satu keberadaan? Kita jelaskan dari ayat Quran tadi, lalu kita jelaskan secara akliyah, enak. Tapi kalau langsung ke akliyah, nanti kita banyak kenapa itu lebih banyak kenapanya, nggak ada pedoman yang tetap kita sudah akan lari kemana-mana. Saya lihat banyak orang filsafat berputar-putar karena nggak dibantu oleh Al-Quran. Jadi dia banyak timbulkan variabel atau andaian-andaian. Oh, kenapa begini? Kalau begini, dia banyak premis akhirnya dia munculkan sehingga mereka berputar-putar di situ. Kalau pakai Al-Quran senang, kita berangkat dari al-awal, konsekuensi satu keberadaan, dan keberadaan ini mutlak Kalau dia mutlak menunjukkan sifat yang niscaya baginya, yaitu sempurna. Nggak berubah, nggak bergerak, tetap sentiasa pada sifat kesempurnaan dia Maka apa sifat kesempurnaan dia? Maha berkuasa Maha berkuasa berarti kuasanya tak terbatas dari awal sampai akhir dia menguasainya. Jadi enak dijelaskan kalau melalui Al-Quran lah. Dimulai dari pendekatan nakliyah yaitu Al-Quran. Tapi kalau mengandalkan akal saja, rasional saja, itu agak sedikit sulit lah. Pernah terjadi pada filsuf, banyak filsuf yang berhari-hari berputar-putar Imam Ghazali pun sampai mengatakan hal-hal yang mereka itu terlalu ribet terlalu rumit cara berpikirnya Ada yang sampai bertentang-tentangan karena nggak ada patokan atau pedoman yang mereka jadikan dasar untuk mereka berpikir. Kalau kita alhamdulillah ada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini menjadi satu dasar sehingga rasional kita dibantu untuk mengikut dasar itu yang dikatakan dalam Al-Quran.
Itu yang saya lihatlah, sampai ada satu orang belajar filsafat masuk ke komal saya. Wah, macam mana bisa mudah sekali memahami konsep ketuhanan, satu keberadaan, maka satu kehendak, satu ketetapan ini. Dia bilang sangat mudah karena dibantu Al-Quran tadi sebenarnya. Nggak berpikir sendiri. Kalau berpikir sendiri susah. Gimana sahabat-sahabat? Tapi tadi halo, masih ada ya? Ini jaringan atau apa nih? Lanjut Ustaz, lanjut. Oh ada. Jadi tadi tangkap ya, makna talsalsul itu memang nggak masuk di akal ya. Bahwa ketergantungan alam ini nggak ada akhirnya, itu memang nggak masuk akal. Jadi seseorang itu masuk ke dalam rumah, kalau ada si B ada, kalau ada si C ada, kalau ada si D ada, kalau ada si E, dan seterusnya. Maka nggak akan ada habisnya. Maka nggak ada orang yang muncul di dalam rumah itu, nggak ada orang yang masuk dalam rumah itu, karena terus bergantung. Begitu juga alam ini, keberadaannya bergantung. Dia mesti berhenti pada satu keberadaan yang tidak bergantung lagi. Dia berdiri sendiri ya. Ya karena menjadi mustahil kan Pak Ustadz? Ya mustahil. Karena alam ini sendiri kan menjelaskan dirinya bergantung. Macam kita nonton film. Kita nonton film menit ke 100 itu bergantung pada menit 99, menit 88, terus bergantung ya. Jadi kita selalu menganggap kata sebelum itu harus selalu terikat kepada waktu. Kita mengatakan wah, setiap kata sebelum terikat kepada waktu secara temporal. Padahal ada kata sebelum itu yang sifatnya ontologis, hakikat ya, bahwasanya keberadaan dari 100 kepada 00 itu ada yang mengadakannya, yaitu proyektor itu sebagai keberadaan yang pertama yang memunculkan yang memproyeksikan gambar tadi, sekaligus ruang, sekaligus waktu-waktu terjadinya semuanya ya. Jadi mereka mengatakan keberadaan di sebalik gambar itu pun terikat pada waktu, padahal kan nggak terikat pada waktu ya, proyektor ya. Dia kan nggak masuk pada ruang dan waktu gambar itu ditayangkan. Masuk nggak dia? Kan nggak masuk, dia kan di sebaliknya. Paham nggak maksudnya? Paham Ustaz. Coba ulang lagi Pak Ustadz. Coba. Jadi ateis sering mengumpamakan atau menganggap kata sebelum itu mesti terikat kepada waktu. Dia mengucapkan sebelum secara temporal. Jadi dia tidak tahu ada sebelum secara ontologis. Bahwasanya keberadaan ketergantungan. Jadi keberadaan yang bergantung yang akhirnya berhenti kepada akibat. Iya, enggak, itu pun menit itu kan sebab akibat juga. Nanti dia anggap kata sebelum itu hanya terikat kepada waktu, padahal kita bisa lihat satu film yang mana semua gambar-gambar atau frame-frame itu kan terikat kepada waktu. Bila satu frame berpindah ke frame yang lain itu kan terikat pada waktu. Menit 1, menit 2, menit 3, menit 4, atau detik 1, 2, 3, 4 itu kan frame-frame kan. Ya, itu sebab-sebab ya munculnya frame ini karena ada frame ini. Tapi di sebalik gambar-gambar itu dan waktu itu
itu kan ada yang mengadakannya, yaitu proyektor. Proyektor adakah dia terikat kepada ruang dan waktu? Gak cerita film itu atau gambar itu? Enggak kan? Enggak Ustaz. Nangkap nggak Bang Polian atau Bang Edi, Bang Anang? Nangkap Ustaz. Maksudnya Ya, si proyektornya nggak terikat sama waktu gitu ya, si proyektornya kan? Iya, nggak terikat kan kepada ruang dan waktu di gambar yang ditampilkan. Misalnya film Tom Jerry, proyektornya terikat nggak kepada waktu di dalam film Tom Jerry? Tidak. Nggak. Tidak. Ya, itu dikatakan sebelum ontologis. Jadi mereka menganggap sebelum itu hanya temporal, terikat pada waktu. Nggak boleh ada kata sebelum nggak diikat kepada waktu. Padahal dari sisi saintifik pun ruang dan waktu itu ada masa yang dia muncul. Jadi keberadaan ruang dan waktu itu ada yang mendahuluinya. Jadi kan bila terjadi Big Bang kan dia seperti balon yang mengembang Ada satu titik yang sangat padat dan panas menuju tak terhingga yang disebut mereka singularitas, sehingga meletup atau berekspansi atau mengembang seperti balon seperti orang tiup permen karet yang awalnya satu titik yang padat lalu mengembang begitu alam semesta ini, muncul galaksi-galaksi. Itu Ustaz, itu mengembang itu makan apa ya? Maksudnya ini umpama contoh. Dia mengembang dengan mengembang sendirinya gitu loh, berekspansi kan? Iya, berekspansi itu kan dari satu titik yang sangat padat dan panas. Berarti ada saat-saat waktu itu dimulai. Kalau ada saat-saat dia dimulai atau dia mempunyai awal, dia berawal, maka mesti ada yang mengawalinya, yang membuat itu mengembang atau yang membuat ruang dan waktu itu ada. Benar nggak? Jadi dengan kata lain proyektor inilah yang disebut. Iya, itulah yang kita sebut proyektor. Bila proyektor memproyeksi cahaya, proyektor membuat mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah sehingga memproyeksikan gambar Itu kan keluar daripada proyektor. Betul Ya. Ustaz. Jadi cahaya yang diproyeksikan menjadi gambar sehingga kita lihat gambar itu kan sudah ada di dalam gambar itu ruang dan waktu ya. Iya. Yang mendahului keberadaan dia apa? Proyektor kan? Proyektor. Ya, jadi bisa nggak kita bilang wah yang mendahului itu atau kata sebelum ada gambar mesti terikat pada waktu itu menjadi salah. Kita mengatakan setiap kata sebelum ada gambar, sebelum ada ruang dan waktu yang ditampilkan, itu berarti dia terikat ke dalam film tadi, ke dalam waktu. Itu kan salah. Bahwasanya proyektor kan nggak terikat, dia kan di luar itu semua. Iya. Nah, itu yang ateis selalu argumentasikan. Dia menganggap kata sebelum itu berarti terikat pada waktu. Waktu itu ialah perubahan dari satu frame ke frame yang lain. Itulah yang kita persepsikan sebagai waktu. Seperti detik pertama, gambar detik pertama berpindah ke frame atau gambar detik kedua. Jadi perpindahan itu atau perubahan dari satu gambar ke gambar, itulah yang kita persepsikan sebagai waktu. Ada perubahan. Dia nggak nampak kata sebelum dari sisi ontologis keberadaan. Bahwasanya keberadaan gambar itu didahului oleh proyektor. Proyektor itu mana berubah? Yang mengalami perubahan gambar kan hanya gambar-gambar itu yang udah diproyeksikan. Paham nggak? Paham Ustaz.